Selamat datang di Darul Horror Story, tempat kisah-kisah terlarang, pengalaman nyata, dan cerita yang sengaja dikubur, kini dibangkitkan kembali. Cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng, beberapa berasal dari pengakuan orang-orang yang masih hidup, dan sebagian lagi dari mereka yang seharusnya sudah mati. Jika kamu mendengar bisikan aneh atau merasakan sesuatu di belakangmu, jangan menoleh, karena bisa jadi mereka juga sedang mendengarkan. Ini adalah Darul Horror Story. kereta kecil itu berhenti di stasiun tua yang sepi. Dari balik jendela, Arga melihat hamparan sawah yang memantulkan cahaya sore. Udara desa itu terasa lebih dingin daripada yang ia bayangkan. Tenang, terlalu tenang. Arga turun dengan satu koper dan tas ransel lusuh. Ia baru saja dipindahkan sebagai guru honorer ke desa yang namanya hampir tak pernah ia dengar. Kepala sekolah menyebut tempat ini desa paling makmur di kecamatan. Jalan mulus, rumah-rumah rapi, warganya ramah. Namun, sejak awal menginjakkan kaki, Arga merasa ada sesuatu yang tidak selaras. Burung-burung seolah jarang berkicau. Anak-anak yang lewat hanya menatap sebentar lalu menunduk. Di gerbang desa ada papan kayu besar. Selamat datang Desa Sumber Karya, di bawah kepemimpinan Lurah Sumiati. Foto seorang perempuan berjilbab dengan senyum menawan terpampang di samping tulisan itu. Matanya tajam, berwibawa, namun ada rasa dingin yang sulit dijelaskan. Pak Arga ya? Suara seorang laki-laki memecah lamunan. Seorang pria paruh baya dengan topi kusam menghampiriku. Namanya Pak Darmin, ketua RT yang ditugaskan menjemput. Selamat datang. Di sini aman, nyaman, apa-apa ada. Semua karena Bu Lurah, katanya bangga. Sepanjang perjalanan menuju rumah kontrakan, Arga melihat sawah hijau, kandang sapi, dan rumah-rumah modern berdiri di tengah desa. Benar, desa ini tampak makmur, tapi anehnya hampir tidak ada laki-laki muda terlihat, hanya ibu-ibu dan orang tua. Anak mudanya ke kota semua ya Pak? Tanya Arga ringan. Pak Darmin terdiam sepersekian detik. Iya, banyak yang merantau Mas, jawabnya cepat lalu mengganti topik. Malamnya setelah membereskan barang, Arga duduk di teras. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan bunga melati. Lampu-lampu rumah warga padam lebih cepat daripada di kota. Hanya satu rumah yang tetap terang, rumah dinas lurah, tak jauh dari kontrakannya. Suara tawa pelan terdengar sesekali. Ada bayangan orang masuk ke halaman, lalu pintu tertutup. Arga mengira ada rapat desa. Keesokan harinya di sekolah, para guru menyambut ramah. Namun ketika Arga menyebut nama Bu Lurah, suasana seketika berubah. Bu Lurah baik, kata seorang guru perempuan pelan. Beliau perhatian, tapi kalau bisa jangan sering keluar malam. Kenapa? Guru itu tersenyum kaku. Di sini malam bukan waktunya orang berkeliaran.
Arga hanya tertawa kecil, mengira itu sekedar kepercayaan desa, sampai ia melihat dinding koridor belakang sekolah. Papan pengumuman berisi foto-foto pemuda yang dicari keluarga. Semuanya masih muda. Semua menghilang dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Dan di bawah setiap foto ada satu kalimat yang sama. Terakhir terlihat dekat rumah dinas Bu Lurah. Arga menelan ludah, bulunya meremang. Malam berikutnya ia tak bisa tidur. Dari arah rumah dinas terdengar suara kursi diseret, langkah-langkah tergesa, lalu bisikan seperti mantra. Lampu-lampu halaman padam bersamaan, seolah ditelan sesuatu. Tanpa sadar, Arga berdiri di jendela. Di kejauhan, ia melihat sosok perempuan berjalan keluar gerbang rumah dinas. Tubuhnya tegap, gerakannya anggun, dan kain panjang yang dikenakannya menyentuh tanah. Di tangannya ada bungkusan hitam. Perempuan itu berhenti sebentar, kepalanya menoleh tepat ke arah jendela Arga. Mata mereka bertemu, senyum tipis terlukis di bibirnya. Senyum yang membuat dada Arga mendadak sesak. Bukan senyum ramah, lebih mirip undangan. Lalu perempuan itu melangkah menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan keramat di ujung desa. Gelap menelannya tanpa suara. Arga menutup tirai. Untuk pertama kalinya sejak datang, ia merasa benar-benar sendirian. Di luar, anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Angin membawa bisikan samar, seolah ada sesuatu yang memanggil. Dan sejak malam itu, nama Bu Lurah Sumiati tidak lagi terdengar biasa di telinga Arga, melainkan seperti awal dari sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Pagi itu, langit mendung seperti menahan hujan yang enggan jatuh. Arga berangkat ke sekolah dengan kepala masih dipenuhi bayangan perempuan yang ia lihat semalam. Semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas sosok itu muncul dalam pikirannya. Langkahnya, senyumnya, cara ia menoleh, seolah tahu sedang diperhatikan. Di halaman sekolah, kegiatan berjalan seperti biasa. Anak-anak berbaris, guru-guru memberi instruksi, dan lonceng tua berdentang pelan. Namun, di sela keramaian, Arga merasakan jarak yang aneh antara dirinya dan orang-orang di sini. Semua terlihat biasa, tetapi tidak ada yang benar-benar santai. Saat jam istirahat, Arga duduk di kantin kecil dekat lapangan. Seorang penjaga sekolah, Pak Minto, membawa 2 gelas kopi. Wajahnya penuh kerut, sorot matanya seperti menyimpan terlalu banyak rahasia. Guru baru pasti banyak pertanyaan, katanya sambil tersenyum hambar. Arga tertawa kecil. Iya Pak, saya masih menyesuaikan diri di desa ini. Tampak tenang sekali. Pak Minto menatapnya lama. Tenang bukan berarti tidak ada apa-apa. Ucapan itu membuat Arga mengerutkan kening. Pak, katanya pelan, saya lihat ada banyak pengumuman orang hilang di koridor belakang. Kenapa banyak sekali pemuda menghilang? Tangan Pak Minto berhenti memegang sendok. Wajahnya mendadak kaku. Sudah lama terjadi, jawabnya lirih. Mereka pergi malam-malam. Ada yang bilang merantau, ada yang bilang ikut kerja, tapi tak satu pun kembali. Tidak ada penyelidikan? Ada, tapi setiap laporan selalu berhenti di meja aparat desa. Ia menunduk, dan siapa yang berani melawan Bu Lurah? Beliau berjasa,
membawa dana, membangun jalan, bantu orang susah. Kalau ada yang mengungkit soal orang hilang, biasanya hidupnya jadi repot. Arga diam. Kata-kata itu seperti paku dingin yang menancap di dadanya. Sepulang sekolah, ia sengaja melewati lapangan sepak bola desa. Beberapa ibu sedang menjemur padi. Di pinggir lapangan ada sebuah pos ronda reot. Di dindingnya tergantung foto lain, seorang pemuda berwajah ceria, masih belasan tahun. Di bawahnya tertulis, terakhir terlihat membantu mengecat rumah dinas lurah. Arga menelan ludah, perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Sore menjelang malam, Arga bertamu ke warung kopi dekat balai desa. Tempatnya sederhana, namun selalu ramai. Laki-laki tua duduk berderet, merokok, dan berbincang pelan. Saat Arga duduk, beberapa pasang mata menoleh, lalu kembali diam, seolah kedatangannya membuat topik yang mereka bicarakan harus cepat dikubur. Arga pun memesan teh. Pemilik warung, seorang nenek tua bernama Mbok Darmi, memandanginya lama. "Guru baru ya?" tanyanya. "Iya, Mbok. Jangan suka jalan malam, jangan suka menatap mata orang terlalu lama. Dan kalau dengar suara memanggil dari luar, jangan dijawab." Arga tertegun. "Maksudnya?" Mbok Darmi hanya tersenyum tipis. Keriput di wajahnya bergetar. Di desa ini ada yang hidup dengan cahaya, ada juga yang hidup dengan bayangan. Jangan tertukar. Di meja sebelah, dua lelaki tua yang dari tadi membisu tiba-tiba berbisik. Dulu setiap panen gagal, desa ini hampir bangkrut. Kata satu, setelah Sumiati jadi lurah, semuanya berubah. Sambung yang lain, sawah subur, ternak gemuk. Tapi setiap rezeki datang, ada saja berjaga yang hilang. Arga berpura-pura tidak mendengar, tapi telinganya menangkap tiap kata. Malamnya, angin bertiup lebih dingin. Arga menutup buku pelajaran, lalu duduk di tepi ranjang. Dari kejauhan, terdengar suara kendongan ronda, pelan dan berirama. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Tok tok tok. Arga berdiri, mendekat hati-hati. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, lebih pelan, seperti jari yang ragu-ragu. Arga membuka pintu sedikit. Tidak ada siapa-siapa, hanya jalan setapak, pohon pisang bergoyang, dan udara yang membawa aroma tanah basah. Namun, ketika ia hendak menutup pintu, samar-samar ia melihat di ujung gang, seorang pemuda berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh. "Mas," panggil Arga. Pemuda itu tidak menoleh, ia hanya bergumam seperti orang mengigau. Rumah dinas dipanggil, lalu dalam sekejap sosok itu lenyap di balik bayangan. Bulu kuduk Arga berdiri. Ia memejamkan mata, mencoba bernapas tenang. Mungkin hanya warga yang kebetulan lewat, pikirnya. Mungkin halusinasi karena lelah. Tapi malam belum selesai. Sekitar pukul 11, suara mesin motor berhenti di depan rumah dinas. Pintu pagar terbuka. Dua pemuda masuk dengan langkah tergesa, seperti dipanggil sesuatu yang tak bisa ditolak. Tak lama kemudian, lampu halaman padam satu persatu. Hening. Arga berdiri di balik tirai, dadanya berdebar. Ada bisikan samar seperti suara yang datang dari perut bumi. Ada tawa yang terlalu pelan untuk disebut tawa, tetapi terlalu dingin untuk disebut angin. Lalu semuanya menghilang.
Esok paginya kabar beredar, dua pemuda itu tak kembali. Orang-orang membicarakannya sebentar, lalu diam, seolah mereka sudah terbiasa kehilangan. Tidak ada tangis, tidak ada teriakan, hanya rasa pasrah yang mencurigakan. Di tengah kebisuan itu, satu hal semakin jelas di benak Arga. Apapun yang terjadi di desa ini, semuanya berputar pada satu nama, Lurah Sumiati. Dan semakin lama ia bertahan di sini, semakin ia sadar rasa ingin tahunya bukan lagi sekedar dorongan, melainkan sesuatu yang perlahan menyeretnya masuk ke dalam rahasia yang mungkin tak bisa ia tinggalkan lagi. Hari itu Arga menerima undangan resmi, sebuah surat dimasukkan ke meja guru. Dimohon kehadiran saudara Arga, guru baru, ke rumah dinas lurah, pukul 19.30. Tulisan rapi, stempel resmi. Tidak ada alasan, tidak ada penjelasan. Guru-guru lain hanya saling berpandangan saat Arga menunjukkan surat itu. Kepala sekolah tersenyum kaku. Kalau sudah dipanggil Bu Lurah, datanglah, katanya pelan. Nada suaranya lebih seperti peringatan daripada saran. Sejak sore, perasaan Arga gelisah. Matahari merangkak turun, dan desa berubah pelan-pelan. Burung pulang ke sarang. Pintu rumah ditutup lebih awal, dan lampu jalan menyala redup seperti menolak benar-benar menerangi. Pukul 19.15, Arga berjalan ke rumah dinas. Langkahnya terasa berat, seolah tanah menahan. Rumah itu berdiri megah, berpagar tinggi, dengan taman rapi. Tapi alih-alih hangat, ada hawa dingin yang menyelinap dari celah-celahnya. Penjaga membuka pintu pagar tanpa bicara, hanya mengangguk. Mata penjaga itu kosong dan jauh. Di ruang tamu, aroma melati bercampur bau menyan. Lampu-lampu redup, bayangan furnitur memanjang di dinding. Foto-foto kegiatan desa berjajar rapi, panen raya, peresmian jalan, bantuan sembako. Hampir semuanya menampilkan sosok perempuan yang sama di tengah keramaian, Bu Lurah Sumiati. Silakan duduk. Suara itu lembut tetapi tegas. Arga menoleh. Di ujung koridor, Sumiati berjalan perlahan. Pakaiannya sederhana, kain panjang dan kebaya lembut. Bukan penampilan glamor, namun ada sesuatu yang membuat mata sulit berpaling. Sorot matanya dalam, seperti menyimpan dan menakar setiap orang yang berdiri di hadapannya. Selamat datang di desa kami, ucapnya sambil tersenyum. Arga berdiri dan menunduk hormat. Terima kasih sudah menerima saya, Bu. Sumiati duduk, memberi isyarat agar Arga ikut duduk. Ia berbicara tentang sekolah, tentang anak-anak, tentang program desa. Kata-katanya tertata, suaranya tenang. Tapi di sela-selanya, Arga merasa lebih sedang diuji. Bukan secara akademis, melainkan secara batin. Guru adalah jiwa desa, kata Sumiati. Kalau gurunya kuat, desa ikut kuat. Tapi ia menatap Arga lebih lama. Desa ini punya aturan yang tidak tertulis. Seperti apa, Bu? Jangan keluar malam tanpa alasan. Jangan ikut campur urusan yang tidak kau mengerti. Dan bibirnya melengkung tipis. Jaga pikiranmu di sini. Pikiran lebih mudah tersesat daripada kaki. Arga mengangguk meski tidak sepenuhnya paham. Seorang pembantu datang membawa teh. Saat Arga menyentuh cangkir, ia merasakan hawa dingin mengalir di jari seperti disentuh air sumur. Ia menahan diri untuk tak menunjukkan kegelisahan. Percakapan berlanjut.
Sumiati bertanya tentang keluarga Arga, masa lalu, alasan ia menjadi guru. Setiap pertanyaan terdengar wajar, namun tatapannya seperti menembus, seolah ia sedang menggali sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jawaban. Lalu tiba-tiba Sumiati berdiri. Ayo, saya tunjukkan halaman belakang, tempat saya menenangkan diri. Arga mengikuti. Pintu belakang terbuka ke taman luas dengan kolam kecil, pohon kamboja, dan patung batu tertata rapi. Angin pun bertiup pelan, daun kamboja jatuh satu-satu, seakan mengikuti irama yang tak terdengar. Di sudut taman ada bangunan kecil seperti gudang tertutup gembok. Sumiati berhenti, menatapnya sebentar, kemudian tersenyum, seolah itu hanya bangunan biasa. Di sini kita belajar berdamai dengan banyak hal, katanya samar. Arga hendak bertanya, tapi mendadak terdengar bunyi seperti hembusan napas berat dari arah gudang. Hanya sekilas. Ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Sumiati menatapnya. Kau takut? Tidak, Bu. Hanya kaget. Ia tertawa pelan, tawa yang tidak terlalu keras, namun terasa dingin. Takut itu wajar, asal jangan penasaran berlebihan. Di desa ini, rasa penasaran bisa membawa orang ke tempat yang tidak bisa pulang. Mereka kembali ke dalam rumah, waktu terasa berjalan lambat. Di dinding jam menunjukkan pukul 21, tetapi malam terasa lebih panjang dari biasanya. Sebelum Arga pamit, Sumiati mendekat. Jaraknya terlalu dekat untuk sekedar formalitas. Aroma melati kembali menusuk. Arga, katanya pelan, hampir berbisik. Kau guru yang baik. Desa ini butuh orang seperti kamu. Kalau suatu malam aku memanggil, datanglah. Tapi datang karena kehendakmu sendiri, bukan karena rasa takut. Mata mereka bertemu. Sesaat Arga merasa pikirannya menjadi ringan. Suara di sekeliling seperti menjauh. Ada sesuatu di dalam tatapan itu, lembut namun sekaligus menjerat, seolah ada tali halus yang mulai melingkar di pikirannya. Ia mengedip dan semuanya kembali normal. Terima kasih, Bu, ucapnya pelan. Arga melangkah keluar. Udara malam terasa berbeda, lebih padat, lebih berat. Dari balik pagar, ia sempat menoleh. Tirai jendela bergerak sedikit, seperti ada yang memperhatikan. Dalam perjalanan pulang, suara jangkrik mendadak berhenti. Jalanan sepi, hanya diterangi satu-satunya lampu yang berkedip. Sesampainya di rumah kontrakan, Arga duduk lama tanpa menyalakan lampu. Dalam gelap, ia mendengar kembali kata-kata Sumiati bergema di kepalanya. Jangan penasaran, datang kalau kupanggil. Ia memejamkan mata dan tiba-tiba di balik kelopak matanya muncul bayangan pintu gudang di belakang rumah dinas dan sesuatu yang seperti tangan perlahan mengusap sisi dalamnya menunggu dibuka. Arga tersentak. Untuk pertama kalinya ia sadar pertemuan itu bukan sekadar formalitas. Itu adalah awal dari undangan. Undangan menuju sesuatu yang tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat manusia biasa. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Awan pekat menggantung rendah seperti menekan atap-atap rumah. Desa terasa sepi, lebih sepi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun seperti enggan bicara. Arga berbaring, mencoba tidur, namun matanya tak mau terpejam. Kata-kata bulurah terus berputar di kepalanya, berbaur dengan bayangan pintu gudang dan tatapan yang terlalu dalam untuk dilupakan. Sekitar pukul 12 lewat, ia mendengar sesuatu,
bukan suara langkah, bukan suara manusia, melainkan bunyi kentongan 3 kali dengan ritme aneh. Tok tok tok, lalu hening. Arga duduk, jantungnya berdetak cepat. Dari jendela, cahaya samar menari di kejauhan. Api, obor, rasa penasaran menekan ketakutannya. Tanpa sadar, ia mengenakan jaket dan membuka pintu. Udara malam menggigit kulit. Jalan setapak hanya diterangi bulan yang tertutup awan. Cahaya itu bergerak menuju arah hutan keramat. Arga mengikuti dari jauh. Setiap langkah terasa seperti langkah yang tidak seharusnya ia ambil. Namun kaki terus melaju. Sementara pikirannya berusaha mencari alasan untuk kembali. Di tepi hutan, suara berbisik terdengar. Beberapa orang berdiri melingkar, membawa obor. Wajah mereka setengah tertutup kain. Di tengah lingkaran terbentang tikar pandan. Di atasnya sesajen, bunga, ayam hitam, kendi air dan kain merah. Dan di antara mereka berdiri seorang yang tak mungkin salah dikenali, Bu Lurah Sumiati. Tidak mengenakan kebaya formalnya. Malam itu ia memakai kain hitam sederhana, rambutnya terurai, wajahnya setengah tertutup bayangan. Namun auranya sama, dingin, memerintah dan tak terbantahkan. Arga berjongkok di balik semak, nafasnya tertahan. Sumiati menundukkan kepala, berucap pelan, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat, yang menjaga tanah, yang memberi hasil, yang memakan sepi. Ambil yang menjadi hakmu. Angin mendadak berputar, daun-daun berdesir tanpa arah, obor bergetar. Seorang pemuda dibawa masuk ke lingkaran, kepalanya tertunduk, matanya kosong. Arga mengenal wajahnya, salah satu yang sering membantu di lapangan desa. Tidak tampak ketakutan, tidak melawan, seakan tubuhnya bukan lagi miliknya. Sumiati menyentuh bahu pemuda itu, lembut namun tegas. Bersyukurlah, katanya pelan. Denganmu desa akan tetap hidup. Pemuda itu mengangguk, tetapi air mata jatuh tanpa suara. Arga ingin berteriak, ingin keluar, ingin menghentikan apapun yang akan terjadi, namun tubuhnya membeku. Suara rendah seperti geraman datang dari dalam hutan, tidak menyerupai hewan, tidak menyerupai manusia, sesuatu yang berada di antara keduanya dan terlalu lapar. Sumiati mengangkat kendi, menuang air ke tanah. Aroma melati bercampur bau besi. Doa-doa meluncur dan seluruhnya dimengerti. Beberapa kata terasa asing, seperti bahasa yang seharusnya sudah mati. Tiba-tiba tanah di tengah lingkaran retak sedikit. Bukan besar, hanya selebar telapak tangan, namun cukup untuk membuat udara terasa berubah. Dingin yang menusuk hingga ke tulang. Pemuda itu menggigil, bibirnya bergetar, tetapi ia tetap berdiri. Sumiati menatap ke arah retakan itu, lalu tersenyum. Ambil tenaganya, sisakan jasadnya, ucapnya lirih. Bayangan hitam seperti asap merambat dari sela tanah, menyentuh kaki pemuda itu, merayap naik ke betis, lutut, dada. Pemuda itu tercekik tanpa suara, tubuhnya tidak jatuh, tetapi matanya perlahan kehilangan cahaya. Arga menggenggam tanah, keringat dingin membasahi lehernya. Ia ingin berlari, namun setiap kali ototnya bergerak, rasa berat tak terlihat menariknya ke bawah, seperti tangan gaib menahan langkahnya. Ritus tak berlangsung lama. Ketika bayangan itu menghilang, retakan menutup pelan.
Seolah tak pernah ada, pemuda itu terjatuh lemas, namun masih bernapas. Dua orang membopongnya, membawanya pergi ke arah yang berbeda dari jalan desa. Sumiati berdiam diri beberapa saat, memejamkan mata. Lalu ia membuka mata, tepat mengarah ke tempat Arga bersembunyi. Jantung Arga hampir meledak. Tak mungkin ia bisa melihat. Semak di hadapannya rapat, jaraknya pun jauh. Namun tatapan itu lurus, tajam, seakan menembus gelap. Yang mengintip tanpa izin, katanya datar, akan dibutakan oleh rasa ingin tahu. Arga menunduk, menahan napas. Beberapa detik berlalu. Ketika ia menoleh lagi, rombongan sudah bubar. Obor padam, hutan kembali sunyi, seolah malam barusan hanya mimpi buruk. Arga pulang dengan langkah gemetar. Setiap bayangan pohon seolah menguntit. Setiap suara daun terdengar seperti bisikan. Di dalam kamar, ia duduk di lantai. Tangannya masih bergetar. Apa yang baru ia lihat bukan sekedar kepercayaan desa, bukan tradisi, bukan ritual syukuran. Itu transaksi. Ditukar masa muda, tenaga, jiwa para perjaka sebagai balasan kekayaan hasil panen dan kekuasaan. Dan orang yang memimpin semuanya, perempuan yang dipuji, dihormati, dan dianggap penyelamat desa, adalah orang yang sama yang menatapnya dengan ramah sambil menyuguhkan teh. Sebelum tidur, Arga mendengar sesuatu berbisik tepat di dekat telinganya, pelan, nyaris seperti napas. Jangan ikut campur. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun di kaca jendela, pantulan wajahnya sendiri tampak berbeda. Mata yang lelah, takut, dan mulai menyadari satu hal. Sejak melihat ritus itu, ia tidak lagi menjadi tamu. Ia sudah melangkah terlalu jauh. Dan mungkin ada sesuatu di kegelapan yang kini ikut memperhatikannya, menilai dan menunggu saat yang tepat untuk menariknya masuk. Sejak malam ketiga Arga melihat ritus itu, tidur menjadi kemewahan yang sulit ia dapatkan. Setiap kali memejamkan mata, ia terseret ke dunia yang sama, hutan gelap, tanah yang retak, dan bayangan hitam yang merayap seperti kabut hidup. Kadang ia melihat sosok-sosok pemuda berjalan tanpa arah, mata kosong, seolah mencari jalan pulang yang tak pernah ada. Suatu malam, mimpinya berbeda. Ia berdiri di halaman rumah dinas lurah. Bulan menggantung rendah, merah pucat, seperti luka basah. Pintu gudang yang pernah ia lihat kini terbuka sedikit. Dari celahnya ada tangan kurus menggapai, jari-jari memanjang, kuku hitam memanggil. Buka. Suara itu berbisik. Biar kau tahu sejak kapan semuanya dimulai. Arga mendekat tanpa bisa menolak. Tangannya hampir menyentuh pintu. Sebuah teriakan membelah mimpi. Ia terbangun, napas terengah, keringat membanjiri punggung. Dari luar rumah, suara ayam berkokok, tanda subuh sebentar lagi. Namun jantungnya masih berdetak tak wajar, seperti habis berlari jauh. Di sekolah, hari itu Arga tak bisa fokus. Tulisan di papan seperti melayang, dan wajah murid-murid berubah menjadi bayangan-bayangan gelap. Mereka tertawa, tapi telinganya hanya menangkap gema kosong. Saat istirahat, seorang siswi perempuan, Rani, menghampiri. Anak itu biasanya ceria, namun hari itu matanya sembab. Pak, katanya pelan, boleh tanya sesuatu? Boleh. Kenapa Rani?
Rani menggigit bibirnya. Kakak saya 3 hari lalu pergi. Katanya dipanggil ke rumah dinas, sampai sekarang belum pulang. Arga tercekat. Keluarga sudah lapor. Sudah, jawab Rani lirih. Tapi mereka bilang kakak saya merantau, padahal semua bajunya masih di rumah. Dompet juga tertinggal. Air matanya jatuh. Pak, kakak saya bukan tipe orang yang pergi tanpa pamit. Saya tahu dia di mana, tapi saya takut ngomong. Arga menelan ludah. Kilas balik tentang ritus itu berputar di kepalanya. Ia ingin bilang, aku tahu, aku melihat, namun sesuatu menahannya. Kata-kata Bu Lurah terasa seperti rantai halus di lidahnya. Kalau ada apa-apa, ceritakan ke saya pelan-pelan, ucap Arga akhirnya. Tapi jangan bertindak sendiri, jaga diri dulu. Rani pun mengangguk, meski jelas wajahnya masih ketakutan. Hari menjelang malam, Arga kembali melewati warung Mbok Darmi. Ia duduk memesan teh, mencoba menenangkan pikiran. Nenek tua itu menatapnya lama. Kau sudah melihatnya? Kata Mbok Darmi tiba-tiba. Arga mendongak. Melihat apa, Mbok? Yang orang lain pura-pura tidak lihat. Nadanya datar tanpa basa-basi. Ritus, hutan, dan dia. Arga terdiam, tenggorokannya kering. Dulu, lanjut Mbok Darmi, desa ini miskin, panen gagal, wabah datang, orang-orang hampir meninggalkan tempat ini. Lalu Sumiati pergi, entah kemana. Waktu kembali, semuanya berubah. Ia dipilih jadi lurah, dan desa mulai beruntung. Dia mencari pesugihan. Mbok Darmi menatap keluar ke arah hutan. Lebih dari itu, dia membuat perjanjian. Suara nenek itu merendah, seperti takut ada telinga yang menguping. Setiap tahun harus ada tenaga muda yang diserahkan, bukan selalu mati, tapi hidung mereka dikeringkan, umurnya dipotong, masa depannya diambil. Mereka jadi kosong seperti cangkang. Beberapa ditemukan, beberapa tak pernah kembali. Arga merasakan dingin menjalar ke punggung. Kenapa tidak ada yang melawan? Mbok Darmi tersenyum miris. Siapa yang berani? Setiap orang yang mencoba jatuh sakit, bangkrut. Ada yang kehilangan anaknya. Orang desa memilih diam. Mereka makan, mereka tertawa. Tapi di dalam hati mereka tahu kebahagiaan ini dibayar mahal. Arga mengepal. Kalau begitu, aku harus. Jangan, potong Mbok Darmi cepat. Kau guru, bukan penyelamat. Kau belum tahu siapa yang berdiri bersama Sumiati. Kau belum tahu apa yang dibalik gudang itu. Nama gudang membuat jantung Arga berdebar. Ia teringat mimpi, teringat tangan kurus yang memanggil. Cari gudang itu, kata Mbok Darmi pelan. Kalau kau buka, bukan hanya rahasia yang keluar, tapi nasibmu sendiri mungkin tidak bisa ditutup lagi. Arga pulang dengan pikiran berantakan. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Angin membawa bau tanah lembab
dan sesuatu yang seperti besi berkarat. Ia menutup pintu, mematikan lampu, dan mencoba tidur. Namun lagi-lagi mimpi itu datang. Kini ia melihat masa lalu, seorang perempuan muda, Sumiati, saat masih belia, berjalan sendirian di hutan, menangis, membawa sesajen sederhana. Di hadapannya, suara dari tanah menawarkan janji, kekayaan, kekuasaan, kehormatan. Sebagai gantinya, berikan yang paling segar, yang paling mudah, yang paling bernafsu hidup. Sumiati ragu, lalu mengangguk. Arga pun terbangun dengan teriakan yang tercekat di tenggorokan. Di luar jendela, hujan turun pelan, tapi di antara suara rintiknya ada bisikan samar, seperti seseorang berdiri tepat di bawah jendelanya. Jangan percaya apa yang kau lihat, tapi jangan juga menutup mata. Arga mendekat ke jendela perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun di kaca, di belakang pantulan wajahnya, ia melihat sesuatu yang lain. Gudang. Pintu itu terbuka sedikit, dan mata yang menatapnya dari kegelapan. Tak manusia, tak juga sepenuhnya makhluk. Ia mundur, gemetar. Satu kesadaran baru menembus kepalanya. Bukan hanya Sumiati yang memperhatikannya. Apapun yang ada di balik perjanjian itu kini mulai tertarik padanya, dan entah ia siap atau tidak, langkahnya sudah mengarah ke arah yang tak bisa ia putar kembali. Malam itu angin menerobos jendela kos Arga dengan suara yang terdengar seperti erangan. Lampu redup berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang berusaha memadamkannya. Arga duduk gelisah, memandangi buku pelajaran yang sejak tadi tidak bisa ia baca. Semua pikirannya dipenuhi wajah Bulurah Sumiati, senyum, tatapan, dan bisikan yang entah kenapa terasa mengikuti sampai ke dalam mimpi. Di luar, gonggongan anjing sahut menyahut. Suara itu bukan seperti biasanya, lebih liar, lebih resah, seolah mereka melihat sesuatu yang tidak boleh terlihat manusia. Arga, pulanglah sebelum malam menelanmu. Suara itu tiba-tiba terngiang di kepalanya, seperti bisikan memantul dari dinding ke dinding. Arga berdiri, menelan ludah, jantungnya berdegup tak karuan. Ia membuka pintu perlahan. Halaman gelap, pepohonan bergoyang pelan. Dari kejauhan, lampu rumah dinas Bulurah tampak menyala terang. Terlalu terang untuk jam segini. Ada rasa ingin tahu yang menekan dadanya, menuntunnya melangkah. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah mencoba menahannya. Saat tiba di halaman rumah dinas, ia melihat sesuatu yang aneh. Pintu depan tertutup rapat, tetapi tirai bergerak seperti ada seseorang mengintip dari baliknya. Arga mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Namun gagang pintu terasa hangat, lebih hangat dari biasanya, seperti baru saja dipegang seseorang. Pintu terbuka dengan sendirinya. Dalam sekejap, aroma wangi melati bercampur bau anyir menghantam hidungnya. Ruangan itu tampak normal. Meja rapi, vas bunga, foto-foto Bulurah saat acara desa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Hawa ruangan dingin, namun kulitnya terasa berkeringat. Tatapan Arga terhenti pada lemari kayu besar di sudut ruangan. Pintu lemari itu sedikit terbuka, dan di balik celahnya ada cahaya redup kemerahan, seolah ada ruangan lain di dalamnya. Pelan-pelan ia mendekat, tangannya gemetar saat menarik pintu lemari.
bukan pakaian, bukan rak, melainkan lorong sempit menurun. Dindingnya terbuat dari batu tua, seperti terowongan di bawah tanah. Udara dari dalam terasa lembab, dingin, dan membawa bau besi yang menyengat. Ini apa? Lorong itu jelas tak mungkin ada. Rumah dinas ini bangunan pemerintah. Mustahil ada ruang bawah tanah tanpa sepengetahuan siapapun. Namun langkah kakinya seperti ditarik. Ia turun perlahan, menahan napas. Semakin dalam, semakin sunyi. Hanya suara tetesan air dan bisikan samar yang tak bisa ia pahami. Di ujung lorong terbentang ruangan gelap dengan cahaya lilin berderet, mengelilingi sebuah altar kecil. Di tengahnya tergeletak foto-foto para pemuda desa tersenyum, memegang sertifikat lomba atau berpose di sawah. Semua wajah itu familiar. Beberapa adalah muridnya. Di bawah foto-foto itu sehelai kain putih berlumuran noda kecoklatan. Arga mundur satu langkah, tenggorokannya kering. Ada kendi hitam di atas altar, ada bekas goresan kuku di dinding, ada rambut yang diikat rapi dalam bungkusan kecil. Lalu ia melihat satu foto yang membuat lututnya hampir lemas. Dirinya, foto waktu acara penyambutan guru baru, diletakkan di tengah, dilingkari dengan tinta merah. Tidak seharusnya kau melihat ini, Arga. Suara itu datang begitu dekat. Arga berbalik. Bu Lurah Sumiati berdiri di ujung lorong. Wajahnya tetap tenang, namun matanya bukan lagi mata manusia biasa. Ada bayangan gelap bergerak di balik bola matanya, seperti kabut yang mencari jalan keluar. Aku hanya rasa penasaran selalu membunuh yang muda, bisiknya lembut. Tapi tenang, tidak akan sakit lama. Senyumnya tidak lagi hangat. Senyum itu milik seseorang yang sudah lama berdamai dengan kegelapan. Arga berusaha mundur, namun kakinya berat seperti tertanam. Sumiati mendekat, langkahnya pelan, seolah menikmati setiap detik ketakutan yang tumbuh di mata Arga. Kau istimewa, Arga, ucapnya. Nafasmu bersih, tenagamu kuat. Makhluk penjaga menyukaimu, bahkan sebelum kau datang ke desa ini. Makhluk penjaga, kata itu menusuk. Bu, apa yang sebenarnya terjadi dengan para pemuda itu? Suara Arga bergetar. Sumiati menatap altar, lalu menutup mata. Mereka tidak hilang, jawabnya pelan. Mereka dipakai demi desa, demi kekuasaan, demi aku yang tidak boleh kalah. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba semua terasa jelas, namun semakin jelas, semakin mengerikan. Lilin bergoyang, bayangan bergeser, dan dari sudut ruangan terdengar suara nafas panjang, seperti sesuatu yang tertidur atau menunggu. Sumiati mendekat, jemarinya menyentuh bahu Arga. Sentuhan itu dingin, namun terasa memaksa. Malam purnama berikutnya, bisiknya, kau akan membantu desa ini dengan cara yang hanya bisa dilakukan perjaka sepertimu. Arga menepis sentuhan itu. Ia berlari, menembus lorong, naik ke atas. Pintu lemari ditutup sambil terengah. Rumah tiba-tiba kembali senyap, seolah lorong itu tidak pernah ada. Namun napasnya masih memburu. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Untuk pertama kalinya sejak datang ke desa itu, Arga benar-benar yakin apapun yang mengintai di balik senyum Bu Lurah bukan hanya haus pada kekuasaan. Ia lapar pada sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan sekarang ia sudah menjadi bagian dari daftar.
Sejak malam menemukan lorong rahasia itu, Arga tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah para pemuda di altar, menatapnya seolah meminta tolong. Kadang ia terbangun dengan napas terengah, tubuh basah oleh keringat dingin, dan telinga berdenging oleh suara samar. Giliranmu, giliranmu. Siang di desa terasa sama, tetapi tidak benar-benar sama. Orang-orang tetap bekerja di sawah, menjemur gabah, menambal perahu. Namun Arga memperhatikan sesuatu yang ganjil. Setiap kali bulurah lewat, semua orang menunduk. Ada yang tersenyum, tapi senyum itu kaku, seperti topeng. Seolah mereka menghormati, namun sekaligus memendam ketakutan. Di sekolah, beberapa murid lelaki terlihat semakin pucat dan kurus. Mata mereka cekung, langkah mereka lemah, dan ketika bel pulang berbunyi, sebagian dari mereka buru-buru bergegas, bukan pulang, tapi menuju rumah dinas Bu Lurah. Arga menahan salah satunya. Dimas, kamu mau kemana? Anak itu menelan ludah. Dipanggil Pak, katanya. Bantu bersih-bersih. Sendiri? Enggak, beberapa teman juga. Dimas tersenyum kecil, tapi jemarinya bergetar. Arga ingin melarang, tapi nama Bu Lurah terlalu berat untuk ditentang. Kata-kata itu macet di tenggorokannya. Malamnya, Arga memutuskan menemui orang satu-satunya yang mungkin tahu sesuatu. Dukun tua yang pernah ditemuinya di pemakaman. Lelaki kurus berkulit keriput dengan mata yang seperti menembus orang. Orang-orang menyebutnya Mbah Jalok. Rumahnya berada di pinggir hutan, dibakari bambu reot dan daun pisang kering. Lampu minyak kecil menyala di teras. Saat Arga tiba, Mbah Jalok seperti sudah menunggu. Masuk saja, katanya pelan, tanpa menoleh. Kau membawa ketakutan besar bersamamu. Arga duduk di tikar pandan, bau obat-obatan dan akar kayu memenuhi ruangan. Mbah, saya melihat sesuatu di rumah dinas, ucap Arga pelan. Ada lorong, ada altar, dan juga ada foto-foto. Aku tahu, potong Mbah Jalok. Arga pun terdiam. Kau tidak seharusnya ke sana seorang diri, nak. Lanjutnya, tempat itu bukan untuk mata orang biasa. Kenapa desa ini diam saja? Arga menahan emosi. Kenapa tidak ada yang melawan? Mbah Jalok menarik napas panjang. Karena mereka pernah melihat apa yang terjadi pada orang yang melawan. Ia lalu bercerita perlahan, berat seolah setiap kata membawa beban bertahun-tahun. Dulu Sumiati bukanlah Bu Lurah. Ia hanyalah istri seorang lurah yang sederhana, hidup pas-pasan. Suatu masa desa dilanda gagal panen, hutang menumpuk, dan suaminya sakit keras. Orang-orang mulai membenci keluarga mereka. Ada ancaman pencopotan, ada tekanan, dan ada juga rasa malu. Dalam keputusasaan, Sumiati mencari pertolongan ke hutan keramat. Di sanalah ia bertemu sesuatu. Makhluk tua yang tidak punya nama, hanya disebut penunggu lebur. Entitas yang bisa memberi kemakmuran
dengan harga yang tidak pernah murah. Dia minta menukar sesuatu yang paling mudah didapat dari para lelaki muda. Kata Mbah Jalok lirih, bukan emas, bukan uang, melainkan tenaga hidup yang didapat lewat ritual. Setiap perjaka yang menyerahkan diri, sebagian nyawa disedot, disimpan, dan dipakai untuk memperpanjang kekuasaan. Arga merasakan perutnya mual. Kenapa harus perjaka, Pak? Karena hidup mereka masih penuh, belum terbagi ketanggungan, belum patah oleh beban. Mbah Jalok memejamkan mata. Semakin banyak tumbal, semakin kuat pengikatnya. Suaminya pun sembuh. Ladang kembali hijau. Warga merasa tertolong dan sejak itu mereka menutup mulut. Arga mengepal tangan. Lalu para pemuda yang hilang? Mbah Jalok menatapnya lekat-lekat. Mereka tidak hilang, tapi mereka habis. Hening sebentar, hanya suara jangkrik di luar. Kenapa tidak dihentikan dari dulu? Arga hampir berteriak. Pernah, jawab Mbah Jalok. Ada seseorang perangkat desa yang berani melawan. Ia berniat membongkar semuanya. Malam sebelum ia pergi ke kabupaten, rumahnya terbakar. Tak ada jasad yang ditemukan. Sejak saat itu tak ada lagi yang berani. Arga menunduk. Semua cerita mulai terangkai. Ritual, lorong, foto dirinya. Mbah, suara Arga bergetar. Saya dijadikan target ya? Mbah Jalok tak menjawab. Ia hanya mengambil sehelai daun sirih, membakar ujungnya, lalu menaburkan abu ke dalam mangkuk air. Di permukaan air muncul bayangan samar, rumah dinas, lorong, dan sosok Arga berdiri terikat di depan altar dengan lilin mengelilinginya. Arga menarik napas dalam. Masih ada waktu, kata Mbah Jalok akhirnya. Tapi tidak banyak. Ritual purnama besar tinggal beberapa malam lagi. Bagaimana menghentikannya? Mbah Jalok menggeleng pelan. Perjanjian dengan makhluk seperti itu tidak bisa diputus dengan doa biasa. Ada benda pengikat yang disembunyikan di tempat paling dekat dengan Bulura, namun paling jauh dari tatapan manusia. Tanpa menghancurkannya, semua perlawanan sia-sia. Benda apa? Tidak boleh ku sebut sembarangan, tapi kau pasti melihatnya nanti. Mbah Jalok menatap lebih dalam. Dan kau harus siap menanggung akibatnya. Arga merasa udara semakin sesak. Akibat apa? Setiap perjanjian yang diputus menuntut ganti. Suara Mbah Jalok semakin rendah. Kadang yang ditagih bukan lagi tumbal, melainkan jiwa yang membuat perjanjian. Sejenak di balik ketakutannya, Arga merasakan secercah harapan. Jika benar, berarti masih ada jalan. Namun Mbah Jalok menambahkan pelan. Masalahnya, Bulurah tidak akan diam. Sejak kau melihat lorong itu, kau bukan sekedar target. Kau ancaman. Makhluk penjaga sudah mencium namamu. Punggung Arga bergetar. Di luar, angin berdesir.
membawa aroma tanah basah dan melati liar, seperti aroma yang pernah ia cium di lorong. Mbah Jalok menyerahkan sebuah gelang hitam dari serabut pohon. Kenakan, ini bukan untuk melawan, hanya untuk memperlambat, agar kau punya waktu berpikir. Arga menerima meski tangannya gemetar. Sebelum ia pulang, Mbah Jalok berkata lagi, jangan pernah sendirian setelah senja. Jangan menatap mata Bulurah terlalu lama. Dan jika suatu malam kau mendengar panggilan manis memanggil namamu, apapun yang terjadi jangan dijawab. Arga mengangguk, namun jauh di dalam hati ia tahu apapun yang diberitahukan Mbah Jalok malam itu hanyalah permulaan. Karena saat ia berjalan pulang melewati jalan setapak, ia merasa diawasi bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang melata di antara pepohonan. Dan di kejauhan lampu rumah dinas kembali menyala terang. Terlalu terang, seakan-akan ada ritual yang diam-diam sudah dimulai jauh sebelum purnama datang. Sejak pulang dari Mbah Jalok, langkah Arga terasa lebih berat dari biasanya. Setiap ia menoleh, selalu ada perasaan seolah bayangan di belakangnya ikut bergerak, sedikit lebih lambat, seperti sesuatu sedang menempel dan enggan lepas. Sesampainya di kos, ia mengunci pintu, menutup jendela, dan mematikan lampu. Gelang hitam dari Mbah Jalok melingkar di pergelangannya. Terlihat biasa saja, namun entah kenapa memberi rasa sedikit aman. Malam merayap pelan. Di luar serangga bernyanyi, namun di antara nyanyian itu ada jeda-jeda sunyi yang terasa tidak wajar. Sunyi yang membuat dada berdebar tanpa sebab. Arga pun mencoba membaca, lalu menulis, lalu memutar radio kecil. Tidak ada yang bisa menenangkan. Setiap kali ia memejamkan mata, terlintas bayangan altar, rambut terikat, foto dirinya yang dilingkari tinta merah. Hingga pelan-pelan ada suara lain yang masuk, lembut, hangat, seperti suara seorang yang sudah lama ia kenal. Arga. Ia langsung membuka mata. Tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah. Baru beberapa menit kemudian suara itu datang lagi. Kali ini terdengar dari luar jendela. Arga, kesini sebentar. Ibu butuh bantuan. Suara itu terdengar persis seperti suara Bulurah Sumiati, tenang, keibuan, dan membuat orang merasa tidak enak jika menolak. Kata Mbah Jalok terngiang, jika suatu malam kau mendengar panggilan manis memanggil namamu, apapun yang terjadi jangan dijawab. Arga mendekat ke jendela perlahan. Jantungnya berdegup semakin keras. Tirai bergerak pelan karena angin. Di luar gelap total. Tidak ada siapapun. Hanya bayangan pohon pisang yang menari. Namun entah kenapa bentuknya sesekali menyerupai siluet perempuan. Arga, kamu mendengar ibu kan? Suara itu terdengar lebih jelas, lebih dekat, namun aneh. Tidak datang dari satu arah, melainkan dari segala arah sekaligus. Arga memejamkan mata. Ia membiarkan suara itu berlalu. Namun setelah beberapa saat, panggilan berubah. Nada lembut itu retak, menjadi dingin, penuh tekanan. Arga, buka pintu.
Ketukan pelan terdengar di depan kosnya, sekali, 2 kali, 3 kali, tidak keras, justru semakin pelan, namun membuat bulu kuduk berdiri. Arga menahan napas, gelang di pergelangannya mendadak terasa hangat, seperti menegur. Ketukan berhenti, hening, lalu terdengar langkah kaki menjauh, pelan, semakin jauh, lalu menghilang. Arga menghembuskan napas panjang, lututnya lemas. Ia duduk bersandar pada dinding hingga rasa lemah itu mereda. Keesokan paginya, seolah terasa aneh, para murid saling berbisik. Beberapa memandang Arga dengan tatapan iba, seolah mereka tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Di jam istirahat, seorang ibu kantin mendekat pelan. "Pak Arga, hati-hati ya," bisiknya. Arga terkejut. "Maksudnya?" Ibu itu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah lapangan di mana mobil dinas Bu Lurah berhenti dengan elegan. Sumiati turun seperti biasa, anggun, tersenyum. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya langsung mencari Arga, dan ketika mata mereka bertemu, waktu seakan terhenti. Senyum Sumiati melengkung, bukan senyum ramah, melainkan senyum seorang yang merasa sudah memenangkan permainan, bahkan sebelum permainan dimulai. "Pak Arga," panggilnya dengan nada lembut. Arga mencoba tetap tenang. "Iya Bu, bisa ke rumah dinas nanti malam. Ada rapat kecil dengan perangkat desa. Kehadiran Pak Arga penting." Kata malam terasa terdentum di kepala Arga. "Kalau bisa siang saja Bu," tanyanya hati-hati. Sumiati tersenyum lebih tipis. "Tidak bisa, ada hal yang hanya boleh dibicarakan setelah matahari terbenam." Kata-kata itu seperti pisau dingin menyentuh tengkuk. Arga ingin menolak, namun semua mata warga sudah mengarah pada mereka. Menolak berarti mencurigakan, dan mencurigakan berarti bahaya. Akhirnya ia mengangguk. "Baik Bu." "Bagus," ucap Sumiati pelan. Saat ia berbalik, bayangan di tanah seolah bergerak lebih cepat dari tubuhnya, lebih panjang, lebih bengkok, seperti sesuatu sedang menempel di belakangnya. Sore itu, Arga kembali menemui Mbah Jalok. "Dia memanggilku malam ini," ucap Arga. Mbah Jalok menutup mata. "Ritualnya dipercepat, penunggu sudah tidak sabar." "Harus bagaimana?" "Pergi," jawabnya cepat. "Jika kau bisa keluar desa malam ini, lakukan." Arga terdiam. "Kau serius?" "Lebih baik dianggap pengecut daripada menjadi nama berikutnya di altar." Arga tahu itu masuk akal, namun ia juga tahu jika ia pergi, para pemuda lain akan menggantikan posisinya, mungkin muridnya sendiri. Ia mengepalkan tangan. "Kalau aku tetap datang?" Mbah Jalok menatapnya lama. "Kalau begitu, perhatikan segala sesuatu. Cari benda pengikatnya. Biasanya tersembunyi di tempat yang dianggap paling suci oleh si pembuat perjanjian. Dan kalau ketemu, hancurkan dengan apa saja. Tapi begitu kau melakukannya, tak ada jalan kembali." Arga mengangguk. Ketika ia pamit, Mbah Jalok hanya berkata, "Jangan heroik. Orang yang ingin jadi pahlawan sering mati duluan." Senja jatuh, langit memerah. Arga berdiri di depan rumah dinas, menelan ludah. Lampu-lampu menyala, udara terasa lebih berat. Ia mengetuk, pintu terbuka perlahan.
Tidak ada perangkat desa, tidak ada meja rapat, hanya lorong panjang menuju ruang tengah dan aroma melati menyengat. Di dalam suara bulurah terdengar lembut. Masuklah, Arga. Kita mulai yang seharusnya sudah dimulai sejak lama. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa bukan lagi tamu, melainkan tumbal yang sedang berjalan ke tempatnya sendiri. Langkah Arga terasa berat, seolah lantai rumah dinas berubah menjadi lumpur yang menahan kakinya. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, sementara pintu di belakangnya menutup pelan tanpa suara, tanpa dorongan, seolah rumah itu punya kehendak sendiri. Aroma melati semakin pekat, lampu ruangan menyala redup. Tidak ada siapapun di ruang tamu, tidak ada tanda-tanda adanya rapat. Tidak ada kursi disusun, tidak ada camilan atau air minum seperti biasanya, hanya sepi, sunyi. "Bulurah," panggil Arga. Suara langkah terdengar dari arah dalam rumah, lembut, ritmis, seolah seseorang berjalan tanpa menyentuh lantai. Sumiati muncul dari balik tirai. Malam itu ia tidak memakai pakaian dinas. Ia mengenakan kain panjang warna hitam dan kebaya yang membuat wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Rambutnya terurai, mata hitamnya berkilat, dingin tapi menawan. "Silahkan duduk," ujarnya menunjuk kursi di tengah ruangan. Arga menahan napas. Ia duduk, namun tetap siap berdiri kapan saja. Sumiati menatapnya lama. "Mas Arga sudah betah tinggal di desa ini?" Pertanyaan itu terdengar biasa, namun ada tekanan yang membuatnya sulit menjawab. "Alhamdulillah, sejauh ini baik," jawab Arga pelan. Sumiati tersenyum. "Bagus. Desa ini butuh orang-orang seperti Mas Arga. Guru yang sabar, punya empati, tidak banyak bertanya hal yang tidak perlu." Arga merasakan makna tersembunyi di balik kata-kata itu. "Kalau ada yang membuat saya tidak nyaman," katanya hati-hati, "apa saya boleh bertanya?" Sumiati memiringkan kepala sedikit. "Boleh, asal siap menerima jawaban." Sunyi menggantung. Akhirnya Arga memberanikan diri. "Kenapa banyak pemuda menghilang, Bu?" Senyum di bibir Sumiati tidak bergerak, namun sorot matanya berubah dalam sekejap. Suhu ruangan terasa turun. "Mas Arga sudah melihat terlalu banyak," katanya pelan, "tapi sepertinya belum cukup." Ia berdiri tanpa banyak bicara. Ia berjalan ke belakang rumah, ke arah koridor sempit yang pernah dilalui Arga saat menemukan lorong rahasia. Mas Arga ikut. Bukan perintah, bukan ajakan, lebih seperti tarikan yang halus, membuat tubuh Arga mengikuti tanpa bisa menolak. Mereka berhenti di depan lemari besar. Sumiati menyentuh bagian sampingnya dan seperti sebelumnya, lemari itu bergeser sendiri, membuka jalan ke lorong gelap. Angin dingin keluar dari dalam, membawa aroma tanah basah dan melati busuk. "Masih ingat tempat ini?" Tanya Sumiati lembut. Arga tidak menjawab. Ia menuruni tangga perlahan. Lilin-lilin sudah menyala. Altar itu kembali terlihat. Foto-foto pemuda masih berjejer, dan di tengah altar kini ada tambahan bingkai, foto Arga. Tidak hanya wajah, tetapi foto dirinya sedang mengajar, tertawa bersama murid-murid. Di bawahnya tertulis huruf merah, "Calon terpilih." Arga menelan ludah. "Kenapa saya?" Suara bergetar. Sumiati berdiri di samping altar seolah ia adalah penjaga tempat itu. "Karena kau datang dengan hati yang bersih," ujarnya tenang, "berjaga, jujur, dan disukai banyak orang. Energi hidupmu lengkap, tidak terbelah oleh dendam, tamak, atau kebusukan. Makhluk penjaga menyukai yang seperti itu." Arga merasa mual. "Ini salah, Bu.
Ini pembunuhan. Sumiati menatapnya, bukan dengan marah, melainkan dengan iba. Kau pikir aku ingin ini? Suaranya rendah. Kau tahu bagaimana desa ini dulu? Banyak yang kelaparan, orang mencuri, orang berkelahi, ada yang mati karena hutang. Matanya berkaca-kaca. Suamiku hampir mati, anakku pernah sakit berbulan-bulan. Tidak ada yang peduli. Ia menunjuk altar. Perjanjian ini menyelamatkan semuanya. Lihat sekarang, sawah hijau, jalan bagus, warga makmur. Tidak ada kelaparan. Semuanya bernapas karena beberapa orang mengorbankan dirinya. Dikorbankan atau dipaksa? Potong Arga. Senyum Sumiati menghilang. Semua tumbal datang dengan sukarela. Katanya datar. Aku hanya membuka pintu. Keputusan selalu milik mereka. Arga teringat wajah-wajah di foto. Senyum yang canggung, tatapan yang kosong. Seolah mereka tidak sadar. Sukarela atau dipengaruhi? Sumiati tidak menjawab. Ia mendekati meja batu di tengah ruangan. Tempat ritual akan dilakukan. Purnama tinggal 2 malam. Tapi untukmu, makhluk penjaga meminta lebih cepat. Tiba-tiba suara berdesis terdengar dari balik dinding. Arga menoleh, ada bayangan bergerak. Sesosok tubuh hitam merayap, tidak punya bentuk jelas, seperti kabut tebal yang hidup. Saat mendekat, udara menjadi dingin menggigit rambut di tengkuknya berdiri. Jangan takut, ucap Sumiati lembut. Dia hanya ingin mengenalmu. Bayangan itu mendekat sampai hampir menyentuh bahu Arga. Ada bisikan samar, seperti ratusan suara yang berbicara bersamaan. Penuh, segar, layak. Arga ingin lari, tapi kakinya seolah membeku. Dalam kepanikan, gelang hitam di pergelangannya terasa panas. Kali ini jauh lebih panas seperti bara, sakit, tapi menyadarkannya. Arga menepis bayangan itu, bergerak mundur. Tidak! Teriakannya. Suara itu mendadak lenyap, bayangan bergetar, lalu mundur masuk kegelapan. Sumiati menatap gelang di tangan Arga. Mbah Jalok, gumamnya pelan. Aku sudah menduga. Sorot matanya berubah dingin. Kau sudah sejauh ini, Mas Arga. Kau sudah masuk. Tidak ada jalan pulang. Arga berusaha tegak. Masih ada. Hentikan ini. Putuskan perjanjiannya. Lepaskan semua orang yang sudah menjadi korban. Sumiati tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa seseorang yang sudah terlalu lama lelah. Kau pikir aku tidak pernah mencobanya? Sekali saja. Dulu aku berniat berhenti. Napasnya berat. Anakku hampir mati di depan mataku. Makhluk itu menagih dan aku mengerti. Perjanjian ini bukan lagi soal harta. Ini tentang hidup dan mati seluruh desa. Ia mendekat, memegang bahu Arga. Kalau kau melanggar, bukan hanya aku yang mati. Kau, warga, anak-anakmu nanti, semuanya lenyap. Kau sanggup menanggung itu? Arga terdiam. Di kepalanya, suara Mbah Jalok bergema. Ada benda pengikat. Disembunyikan di tempat paling dekat, namun paling jauh dari tatapan manusia. Arga menatap sekeliling altar, foto, lilitan kain, mangkuk hitam, patung batu kecil. Matanya berhenti pada satu benda, kotak kayu kecil di bawah altar, tertutup kain putih. Tak mencolok, namun terasa ada sesuatu di sana yang berdenyut pelan, seperti jantung. Sumiati mengikuti arah pandangannya. Sekejap wajahnya menegang.
Jangan sentuh itu, katanya tegas. Dan justru karena itulah Arga semakin yakin disitulah kunci segalanya. Namun ia tahu betul menyentuhnya berarti memulai perang. Perang yang mungkin tidak akan memberinya kesempatan kedua. Dan saat itulah dari atas terdengar suara pintu rumah terbuka, seperti ada orang lain yang baru saja masuk. Malam itu seperti menelan seluruh desa. Angin tidak berembus, seolah takut melewati tempat ritual yang berada di tengah kebun bambu. Di sana obor-obor kecil menyala, membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu tanah berwarna lebih hitam dari biasanya, seperti habis menyedot sesuatu yang tidak boleh diungkapkan. Raka berdiri di tepi lingkaran, kakinya gemetar. Di hadapannya sesosok bayangan tinggi melayang rendah, tubuhnya kurus, matanya menyala merah. Suara menggeram keluar dari rongganya, seperti hewan kelaparan yang baru saja dibangunkan. Janji belum lunas. Malam purnama turun perlahan, seperti mata besar yang mengintip dari langit. Udara di desa terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di antara pepohonan bambu. Angin membawa suara-suara aneh, mirip bisikan yang tak ingin dimengerti. Arga berjalan menuju rumah dinas Bulurah. Setiap langkahnya bergetar, bukan hanya karena takut, tapi karena sadar bahwa malam ini bisa menjadi malam terakhirnya. Dukun tua yang tadi sore menemuinya hanya sempat berkata singkat, "Kalau gagal, jangan lari, hadapi, karena yang dikejar malam ini bukan manusia." Di halaman rumah dinas, lampu-lampu padam. Hanya ada cahaya purnama yang jatuh di tanah seperti noda perak. Pintu depan terbuka sedikit, seolah mengundang. Arga masuk. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya. Bau dupa bercampur amis memenuhi udara. Dari ruang rahasia di bawah lantai terdengar suara gemerincing seperti rantai diseret. Mantra lirih bergema, diucapkan dengan nada yang asing dan mengancam. Bulurah Sumiati berdiri di tengah ruangan bawah tanah itu. Wajahnya pucat, namun matanya berkilat dengan keangkuhan. Di sekelilingnya ada lingkaran hitam yang terbuat dari darah kering. Di tengah lingkaran, benda pengikat yang selalu diceritakan dukun tua, kalung tua dengan bandul hitam yang berdenyut pelan seperti jantung. "Arga," ucap Sumiati pelan, "kau datang tepat waktu." Nada suaranya lembut, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Di balik punggungnya, bayangan tinggi dan bengkok tampak menempel di dinding, seolah memiliki bentuk sendiri. Bayangan itu tidak mengikuti gerak tubuhnya. Ritual dimulai. Sumiati mengangkat kedua tangannya, melantunkan mantra. Udara berputar, dinding ruangan seakan menyempit. Arga merasakan dadanya berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan. Lalu sesuatu muncul. Dari sudut paling gelap, sesosok makhluk perlahan menampakkan diri. Tingginya tak wajar, dengan tubuh kurus, kulit gelap seperti arang terbakar, dan mata merah yang tidak berkedip. Mulutnya retak lebar, seakan belum pernah tersentuh senyum. Suara itu bergema tanpa bibir bergerak. "Janjimu." Sumiati tersenyum tipis. Tumbal sudah siap. Arga. Namun tepat saat namanya disebut, Arga bergerak. Ia menerjang ke tengah lingkaran, meraih kalung batu hitam itu. Hawa panas menyambar, membuat kulitnya seperti melepuh. Suara pekik terdengar, bukan dari satu mulut, tapi dari banyak mulut sekaligus. "Lepaskan!" teriak Sumiati. Makhluk itu meraung,
Udara bergetar, benda-benda berjatuhan, darah di lantai mendidih. Dengan sisa tenaga, Arga menghantam bandul itu ke batu berulang-ulang. Retak, retak lagi, lalu pecah. Kalung itu berubah menjadi debu hitam yang berterbangan dan lenyap. Lingkaran darah padam seperti api yang disiram. Mantra terputus. Makhluk itu menoleh perlahan pada Sumiati. Untuk pertama kalinya wajah Bulurah itu dipenuhi ketakutan. Tidak, perjanjianku belum selesai. Suara makhluk itu terdengar berat dan dingin. Janji tidak pernah berkurang. Tumbal diganti oleh tuan perjanjian. Bayangan hitam itu membungkus tubuh Sumiati. Ia menjerit, mencoba lari, namun kakinya seolah menempel pada lantai. Arga hanya bisa menyaksikan. Napasnya terengah, tubuhnya lemas. Dalam hitungan detik, tubuh Sumiati mengerut. Wajahnya menua puluhan tahun. Rambutnya memutih, lalu menghitam, dan semuanya terseret ke kegelapan. Ruangan menjadi sunyi. Makhluk itu menatap Arga sekali lagi. Tidak marah, tidak puas, hanya dingin. Ingat, setiap kekuasaan ada bayarannya. Kemudian ia lenyap, meninggalkan bau tanah basah dan rasa dingin yang menusuk tulang. Keesokan paginya, warga menemukan rumah dinas sepi, tidak ada jasad. Tidak ada tanda perlawanan, hanya lantai retak dan bekas lingkaran gelap yang sudah mengering. Desa perlahan kembali seperti biasa. Pemuda-pemuda yang dulu linglung mulai pulih, seolah beban berat di pundak mereka telah lepas. Tapi tak seorang pun berani membicarakan Sumiati. Nama itu menjadi tabu, hanya dibisikkan ketika hujan turun dan listrik mati. Arga memutuskan pergi dari desa itu beberapa minggu kemudian. Meski selamat, ia tahu ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya. Tatapan makhluk itu, kalimatnya, dan rasa bersalah karena pada akhirnya desa selamat dengan harga 1 nyawa. Di gerbang desa, ia menoleh sekali lagi. Sejenak, ia merasa melihat sosok perempuan berdiri jauh di antara bambu. Hanya bayangan tanpa wajah, diam mengawasi. Arga memejamkan mata. Tidak ada. Namun dalam hati, ia tahu trauma boleh memudar, tapi rahasia tidak pernah benar-benar hilang.